Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syalzabila Seviasari dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan materi bab fluida tidak bergerak, dan materi yang akan saya jelaskan adalah mengenai subbab tekanan hidrostatis dan hukum Archimedes. Apa itu tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang diberikan zat cair ke semua arah pada suatu benda akibat adanya gaya gravitasi. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis tersebut? Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis adalah massa jenis zat cair, percepatan gravitasi bumi, dan kedalaman yang dihitung dari permukaan zat cair. Untuk rumus tekanan hidrostatis, berikut rumus dari tekanan hidrostatis. Tekanan sama dengan Rho dikali G dikali H. Dengan keterangan P adalah tekanan hidrostatis dengan satuan Newton per meter kuadrat. Lalu Rho adalah massa jenis dengan satuan kilogram per meter pangkat 3. G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H adalah kedalaman zat cair dengan satuan meter. Semakin besar jarak titik ukur dengan permukaan air, maka akan semakin besar tekanan hidrostatis pada titik tersebut. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah, di mana semakin besar ketinggian air, maka semakin besar pula tekanan hidrostatis di dasar bejana. Akibatnya, air akan muncrat lebih jauh pada bejana sebelah kanan karena tekanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bejana di sebelah kiri. Agar lebih memahami prinsip rumus tekanan hidrostatis, perhatikan ilustrasi gambar berikut. Penjelasannya adalah tekanan total yang diperoleh si pemancing adalah sebesar tekanan atmosfer jika dia selalu menerima tekanan atmosfer, sehingga P1 sama dengan PATM. Dan yang kedua, tekanan total yang diterima penyelam bertangki kuning adalah sebesar tekanan atmosfer ditambah tekanan hidrostatis pada kedalaman H2, sehingga P2 sama dengan Rho GH2 plus PATM. Untuk yang terakhir, tekanan total yang diterima penyelam bertangki oranye adalah sebesar tekanan atmosfer ditambah tekanan hidrostatis pada kedalaman H3, sehingga P3 sama dengan Rho GH3 plus PATM. Dan karena H3 lebih besar daripada H2, maka tekanan hidrostatis penyelam bertangki oranye lebih besar daripada tekanan hidrostatis penyelam bertangki kuning. Untuk materi hukum Archimedes, bagaimana sih bunyi hukum Archimedes itu? Bunyi hukum Archimedes adalah benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mengalami gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan zat cair yang dipindahkan. Lalu apa sih yang dinamakan gaya angkat ke atas itu? Gaya angkat ke atas disebut sebagai gaya Archimedes. Gaya Archimedes juga mempengaruhi berat benda ketika di dalam zat cair. Untuk rumus dari hukum Archimedes, berikut rumus dari gaya Archimedes dan berat benda di dalam zat cair. Fa sama dengan Rho kali G kali V, Ws sama dengan W min Fa. Dengan keterangan Fa adalah gaya angkat ke atas atau gaya Archimedes dengan satuan Newton. Lalu Rho adalah massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter pangkat 3. G adalah percepatan gravitasi bumi dengan satuan meter per sekon kuadrat. V adalah volume benda dengan satuan meter per meter pangkat 3. Ws adalah berat benda di air dengan satuan kilogram. Dan W adalah berat benda normal dengan satuan kilogram. Di dalam materi hukum Archimedes, kita harus mengetahui kemungkinan posisi-posisi benda di dalam air.
Untuk yang pertama adalah posisi benda di dasar air atau benda tenggelam dengan gaya Archimedes lebih kecil daripada berat benda dan rho air atau fluida lebih kecil daripada rho benda. Lalu untuk posisi yang kedua adalah posisi benda melayang dengan gaya Archimedes sama dengan berat benda dan rho air atau fluida sama dengan rho benda. Dan untuk yang terakhir adalah posisi benda terapung dengan gaya Archimedes lebih besar daripada berat benda dan rho air atau fluida lebih besar daripada rho benda. Bagaimana penerapan hukum Archimedes pada kapal selam? Kapal selam sudah didesain untuk bisa menyelam, melayang, bahkan mengapung di air dengan cara mengeluarkan atau memasukkan air untuk menambah atau mengurangi massa kapal selam agar bisa menyelam, melayang, bahkan mengapung. Untuk yang kedua, penerapan hukum Archimedes pada balon udara. Bagaimana penerapan hukum Archimedes pada balon udara? Balon udara dapat melayang di udara karena balon udara diisi dengan udara yang massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis atmosfer. Lalu untuk kapal laut, bagaimana penerapan hukum Archimedesnya? Kapal laut adalah kapal yang besar dan memiliki berat yang sangat berat. Lalu bagaimana kapal laut tidak tenggelam? Kapal laut mempunyai rongga udara di bagian tengah kapal untuk memperbesar volume kapal agar gaya angkat ke atasnya semakin besar juga. Jembatan Poton. Jembatan Poton adalah jembatan yang terbuat dari drum-drum kosong yang disusun menyerupai jembatan. Mengapa drum-drum tersebut bisa terapung? Karena massa jenis dari drum-drum kosong tersebut lebih kecil daripada massa jenis air. Dan mungkin masih banyak lagi penerapan hukum Archimedes pada kehidupan sehari-hari yang tidak saya sebutkan. Untuk kelengkapannya bisa dicari di internet saja. Dan untuk kesimpulan dari penjelasan materi kali ini adalah tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh massa jenis zat cair, percepatan gravitasi dan kedalaman air. Lalu tekanan hidrostatis semakin besar ketika kedalaman air semakin dalam. Gaya Archimedes dipengaruhi oleh massa jenis zat cair, percepatan gravitasi dan volume benda. Gaya Archimedes juga mempengaruhi berat benda ketika di dalam air. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga penjelasan dari saya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.